Salam sehat, salam cerdas. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang konsep laju reaksi. Apa yang dimaksudkan dengan laju reaksi? Laju reaksi merupakan laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi atau laju pertambahan konsentrasi salah satu produk dalam satuan waktu. Nah, rumus umumnya adalah laju reaksi V sama dengan perubahan konsentrasi delta C dibagi perubahan waktu atau delta T. Nah, jika kita melihat ada persamaan reaksi seperti ini ya, kita lihat ada persamaan reaksinya seperti ini ya. PA tambah QB menghasilkan RC dan SD. Nah, A dan B itu merupakan reaktan. Reaktan ini berdasarkan konsep laju reaksi itu akan berkurang ya seiring dengan terjadinya reaksi atau terjadinya proses reaksi ya. Sedangkan C dan D ini merupakan produk. Nah, produk akan bertambah konsentrasinya ya setelah terjadi proses reaksi. Nah, kita perhatikan grafik ya. Dari penjelasan ini kita lihat grafiknya. Grafik hubungan konsentrasi terhadap waktu. Nah, kita lihat grafiknya seperti ini ya. Nah, ada grafik yang ditunjukkan oleh anak panah merah, itu merupakan grafik berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu. Ya, jadi A dan B berkurang sehingga grafiknya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah merah ya. Kemudian kalau grafik yang ditunjukkan oleh anak panah biru ini merupakan grafik bertambahnya konsentrasi hasil reaksi ya per satuan waktu ya. C dan D bertambah ya, hingga dari konsepnya muncul grafiknya ya. Kemudian yang berikut kita lihat kalau reaksinya kita sederhanakan seperti ini. A menghasilkan B. Ya, bereaksi menghasilkan hasil reaksi. Laju reaksi dapat diukur dengan menghitung pengurangan konsentrasi A tiap satuan waktu, atau laju reaksi juga dapat kita hitung dengan melihat pertambahan konsentrasi B tiap satuan waktu. Sehingga dapat kita buat persamaan matematisnya sebagai berikut. VA sama dengan min perubahan konsentrasi A ya per delta T per satuan waktu. Nah, kenapa min? Karena dia berkurang, lajunya berkurang. Kemudian VB itu bertambahnya konsentrasi B, perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Delta T merupakan perubahan waktu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Kita perhatikan contohnya. Dalam satu percobaan kimia, Arya memasukkan zat A sebanyak 8 gram. Dengan massa atom relatifnya sama dengan 65. Ke dalam gelas kimia yang berisi 200 ml larutan HCl 2 molar. Setelah reaksi berjalan selama 2 menit, zat A masih tersisa sebanyak 1,5 gram. Berapakah laju pengurangan zat A? Ya. Nah, kita lihat yang diketahui apa? Massa A yang bereaksi. Massa A awalnya ada 8 gram. Ya, sisanya 1,5 gram. Berarti yang bereaksi berapa? 8 gram kurang 1,5 gram. Hasilnya 6,5 gram. Kemudian, massa atom relatif A sama dengan 65 gram per mol. 65 gram per mol. Sedangkan volumenya adalah 200 ml atau 0,2 liter. Nah, yang ditanya,
laju pengurangan zat A. Berapa laju pengurangannya? Ya. Nah, dari data-data yang kita ketahui, kita lihat kita harus mencari jumlah mol zat A yang bereaksi. Ya, jumlah mol zat A yang bereaksi. Massa dibagi MR sama dengan 6,5 gram dibagi 65 gram per mol. Hasilnya 0,1 mol. Kemudian yang berikut, konsentrasi A berapa? N per V. N-nya berapa? Mol, 0,1 mol. V-nya berapa tadi? 200 ml atau 0,2 liter. Nah, sama dengan 0,1 mol dibagi 0,2 liter. Nah, hasilnya berapa? 0,5 mol per liter atau 0,5 molar. Delta T, perubahan waktu ya. Perubahan waktunya kita lihat 2 menit. 2 menit dikalikan dengan 60 detik atau 60 sekon per menit. Hasilnya berapa? 120 sekon. Jadi waktu dalam detik atau sekon ya. Jadi laju berkurangnya A sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Ya, sama dengan 0,5 molar dibagi 120 sekon sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Nah, bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dari reaksi 2N2O5 menghasilkan 4NO2 tambah O2 diperoleh data pembentukan senyawa NO2 sebagai berikut. Nah, ini data. Ada data nomor 1, 2, 3, dan 4. Data nomor 1 semuanya masih 0. Konsentrasi NO2 0, waktunya masih 0. Waktu dalam jam, ingat waktu dalam jam ya. Nah, pada percobaan 2, data kedua, 2, 3, dan 4. Itu sudah mulai terjadi bertambahnya NO, konsentrasi NO2 ya. Di nomor 2 itu dalam waktu 1 jam dia bertambah 0,02 molar ya. Dalam waktu data ketiga dalam waktu 2 jam dia bertambah 0,04 molar. Kemudian di data yang nomor 4 dalam waktu 4 jam dia bertambah 0,08 molar. Nah, yang ditanya apa? Tentukan laju bertambahnya NO2. Nah, dari soal ini kita lihat yang diketahui perubahan konsentrasi NO2, kita ambil data nomor 4 ya. 0,08. Waktunya selama berapa? 4 jam. Delta T 4 jam. 4 jam dikali 60 menit dikali 60 detik ya, hasilnya 14.400 detik atau 14.400 sekon. Sehingga laju NO2 adalah perubahan konsentrasi NO2 dibagi delta T sama dengan 0,08 molar dibagi 14.400 sekon sama dengan 5,56 kali 10 pangkat min 6 molar per sekon. Oke, bisa dipahami dan semoga bisa diikuti ya. Kemudian ada hal yang perlu kalian ketahui bahwa laju reaksi juga dapat dinyatakan dengan perbandingan koefisien reaksi yang terlibat. Sehingga dalam suatu reaksi kimia, laju reaksi suatu zat berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi zat tersebut. Ya. Nah, kita dapat gambarkan dalam persamaan matematis seperti ini. Jika ada persamaan reaksi seperti tadi, PA tambah QB menghasilkan RC ditambah SD, maka perbandingan laju A terhadap laju B, terhadap laju C, dan terhadap laju D sama dengan P berbanding Q berbanding R berbanding S.
Artinya apa? Laju A berbanding laju B berbanding laju C berbanding laju D sama dengan koefisien A berbanding koefisien B berbanding koefisien C berbanding koefisien D. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Diketahui reaksi penguraian senyawa 2SO3 menghasilkan 2SO2 tambah O2. Tentukan perbandingan laju perubahan konsentrasi SO3 berbanding SO2 berbanding O2. Laju perubahan konsentrasi SO3 berbanding SO2 berbanding O2. Itu yang ditanyakan ya. Nah, kita lihat koefisien SO3 2. Ya, lihat persamaan reaksinya pada soal itu ya. Koefisien SO3 2. Koefisien SO2 berapa? 2. Koefisien O2 berapa? 1. Nah, artinya laju SO3 berbanding laju SO2 berbanding laju O2 sama dengan 2 banding 2 banding 1. Oke, 2 banding 2 banding 1. Nah, kemudian kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini kita rubah redaksi kalimatnya dari contoh yang ketiga ya. Nah, contoh yang keempat. Diketahui reaksi penguraian senyawa 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Tentukan laju berkurangnya SO3 dan laju bertambahnya O2 jika diketahui laju bertambahnya SO2 adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Jadi yang diketahui laju bertambahnya SO2 adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Nah, koefisien reaksi menjadi sangat ya penting di sini. Kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Laju SO3 kita lihat. Yang diketahui adalah laju bertambahnya SO2. Nah, kita lihat laju berkurangnya SO3 berapa? Koefisien SO3 berapa? 2. Koefisien SO2 berapa? 2. Berarti koefisien SO3 dibagi koefisien SO2 dikali laju bertambahnya SO2. Sama dengan berapa? 2 per 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Kemudian yang berikut. Laju bertambahnya O2 berapa? Laju bertambahnya O2 kita lihat koefisien O2 berapa? 1. Koefisien SO2 berapa? 2. Berarti 1 per 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon sama dengan 10 pangkat min 2 molar per sekon. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga materi kali ini dapat membantu kalian dalam belajar di rumah selama kita masih melakukan proses pembelajaran jarak jauh ya. Tetap semangat, rajin belajar, jangan pernah membuang waktu Anda sia-sia untuk hal yang tidak penting. Oke, tetap semangat. Salam sehat, salam cerdas.